Kemudian perbuatan yang membawaki kepada riddah adalah membuang fatwa ulama. Alah pu fatwa yo. Hanja pakai tagai fatwa cok boh juga deh. Nah, ulama sudah memfatwakan bahwasanya kan? Hukum khamar haram. Nah, bermula yang dimasuk khamar di sini mulai daripada minuman keras, kemudian sabu-sabu, kemudian ganja dan lain sebagainya. Kage fatwa ulama bahwasanya perbuatan itu adalah haram, baik dipergunakan maupun diperjualbelikan. Bedah ke yo? Alah panena fatwanya, hana penting. Nah, nyan halunya segala macam. Nah, nyan gedanyo ka murtad gedanyo. Urang yang pehalu atra yang kalau geijma oleh ulama. Jadi pada malam pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas apa-apa yang merusak ataupun yang membinasakan akan iman. Nah, mungkin sesuatu yang sering dikatakan maupun dilakukan yang tanpa disadari hal tersebut mampu merusak daripada iman gedanyo. Ketahui olehmu bahwasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya. Yang membinasakan iman itu riddah namanya. Nah, yang pertama, sesuatu yang merusak ataupun yang membinasakan iman yaitu riddah namanya. Apa itu riddah? Nah, iaitulah kafir yang terlebih keji daripada segala bagi kafir. Riddahnya merupakan kafir yang terlebih keji daripada kafir. Yang riddah. Yang bukan bayangan aja, berarti kafir yang lebih keji daripada kafir. Ya, bermula makna riddah pada logat yaitu rujuk. Artinya kembali daripada sesuatu. Dan makna riddah pada syarak yaitu qati'ul Islam. Artinya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Ya. Jadi riddah merupakan qati'ul Islam. Yang peputuh daripada drot Islam. Ya. Yang mana dengan but tersebut getanyo jut ke kafe dengan sebab butnyan. Ya. Bele riddah nendepu le riddah. Pak Khalid nama ho riddahnya putra. Riddah. Nama pom putra riddah. Hah? Hah? Minya bahasa urun rone biasa yang nana dengar murtad. Oh pura. Benar? Minya murtad urung yang pubut menyedrobut riddahkeun. Ya, menyeriddah nama perbuatan. Kalau murtad si pelaku, si pelaku. Nyampe dua-dua, menyemurtad pelaku, menyeriddah but yang dibuat oleh
pelaku. Nah, maka ya, memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan atau mengata perkataan yang mengkafirkan atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja atau dengan bersenda-senda atau dengan bantahan. Nah, jadi riddah baik itu terjadi dengan perbuatan maupun terjadi dengan sebab perkataan. Nah, sebab riddah dengan but. Nah, sebab riddah dengan perkataan atau dengan sebab iktikad yang jud ke kafir dengan sengaja iktikad. Ya. Atau dengan bersenda-senda, dengan bercanda. Ya, ngen mayang-mayang. Ngen mayang-mayang jud ke kafir. Nah, bak bersenda-senda gurau ternyata jud ke kafir. Atau dengan bantah membantah. Ya, terjadi dawa-dawi sehingga ngen dawa-dawi tersebut maka judlah getanyo kafir. Mana dengku na ya takalan. Adapun memutuskan Islam dengan perbuatan maka yaitu seperti sujud bagi makhluk seperti berhala. Ya, salah satu misal ataupun contoh yang memutuskan Islam dengan perbuatan adalah sujud bagi makhluk seperti berhala dan matahari dan bulan dan yang lainnya. Maka murad daripada sujudnya itu menghantarkan dahi ke bumi. Ya, jadi sebab dengan perbuatan yang pertama tak sujud bagi makhluk. Ya, tak sembah berhala. Atau tak sembah matahari atau tak sembah bulan dan yang lainnya. Nah, yang kiban makna semahinan tak hantarkan oleh getanyo ke bumi. Nah, makanya orangnya menyena siroro urung ya semah-semah bak kaye ya semah-semah sesuatu selain daripada Allah, ya, maka ia kafir. Ya. Nyobe saga-saga ada bubut-bubutnya. Karena katanya terkadang lupa. Man belahi surah hantu. Nah, belahi surah ketika kita bersalaman. Bersalaman kemudian tak cium tuut urung si mencium dua lutut ibu bapa. Ya, tak pegah dele katanya nyen ka sama lagi tak sembah Tuhan kon. Karena bentuk salam dan kemudian mencium kaki kedua orang tua itu bukan bentuk sembah, akan tetapi itu bentuk ta'ziman wa ikraman, tak pemulia. Nah, tak peraya urung si sebagai tanda hormat. Nah, bek salah-salah di dalam tabu makna. Hino gepegah dalam kitab Tuhfatur Raribin yang hana bi sujud bagi makhluk seperti berhala. Nah, tak semah-semah urungnya, maka itu perbuatan daripada riddah. Dan juga seperti menghampirkan diri bagi makhluk
dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Nah, nyo putra, sajen, sajen. Nah, dia juk babak kaya raya. Nah, supaya mendatangkan keuntungan kepada katanya. Nah, dan juga seperti membuang Al-Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis atau kepada tempat yang keji oleh nifas daripada yang suci, seperti hingus dan ludah dan mani. Dan seterusnya dari perbuatan membuang Al-Quran. Taco Quran tabah but secara sengaja, tacok taglawa yu Quran. Nah, bak tempat-tempat yang najis, sekalipun kitab ilmu syarak. Jadi bukan Quran saja, termasuk kitab ilmu syarak. Contoh kitab I'anatu Talibin, kitab Qaliyubi wa Amirah atau biasa dikenal dengan kitab Al-Mahalli, kitab Tuhfah, ya? Kitab Tafsir Sawi, kitab Tafsir Al-Jalalain, dan kitab-kitab yang lain. Tacok tabah kitabnya. Nah, makanya termasuk juga perbuatan riddah yang jud PKP akan kedayong. Maka hanjut. Nah, utengku Quran katuha kiban, nah cara kelecok langsung tumpah mbah ayu kan. Nah, kitab yang kaduha ataupun Al-Quran yang kaduha, cok pinah bak tempat yang terhormat. Bila manapun ditanam di tempat bukan tempat lalu lalang orang lewat. Nah, Quran yang kahana tak pakai le, bila mana niat mau ditanam untuk menjaga sampai sipak segala macam, tanam di tempat yang hana urang lalu lalang lewat. Nah, bekna menggila-gila meskipun sudah ditanam. Nah, onan suata jaga Al-Quran. Nah, bukankah oronyan pernah lu sampaikan ketika Al-Quran itu dipegang oleh seseorang, nasiraurung mat Al-Quran. Nah, katanya dengan dadu. Nah, kita sedang duduk. Tiba-tiba lewat orang yang membawa Al-Quran. Itu kalau disebut di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu sunat untuk berdiri. Yudang. Mena urung ba Al-Quran ibu, ada orang bawa Al-Quran, kita melihat orang bawa Al-Quran di sisi kita, di sebelah kita, maka kita sunat untuk berdiri. Karena kenapa? Itu adab ketika Al-Quran itu dibawa oleh orang lain, maka kita sunat untuk berdiri. Nyan adab. Bukan hanya hari ini seorang ulama yang lewat kita berdiri menghormatinya, lebih-lebih Al-Quran ketika dibawa itu adabnya berdiri. Sunat untuk kita berdiri, tak hormati Al-Quran. Nah, mau orangnya panena. Enggak? Lewat aja. Urung pengahabanan, lewat urung baca Quran. Lagi biasa aja. Tidak ada lagi adab. Baik itu Al-Quran dibawa oleh orang lain maupun gedanya oba. Gedanya yang ba. Hari ini macam-macam, urung baca Quran macam-macam. Enggak? Nah yang ba lagi gemat dah. Nah yang ba ke sebelah jaro menan. Nah, dari sisi adabnya kok salah. Nah, di Al-Quran ketika dibawa benar nah, dipegang erat-erat. Nah, tawa Quran. Dia tabah. Baik lagi tabah buku. Jangan seperti bawa buku, bang. Nah, bawa Quran nggak boleh kayak gini. Nah, tapi dipeluk. Nah, ataupun yang pakai tas ransel likut Quran hidup likutnya hanjut. Hanjut. Masa Al-Quran bak posisi punggung kena yo.
nyan dosa katanya milage nyan. Ataupun Al-Quran kecil ya? Nah, yang sering dibawa-bawa oleh orang. Nah, terkadang dia lupa, kadang Quran ubud kan ruhino kecilo masuk dalam kamar mandi, kada dosa katanya. Dosa. Nah, maka dijaga, dijaga ada berat tersebut. Nah, jangan dibuang di tempat yang najis, tempat yang keji seperti nifas, ludah ataupun mani, ataupun membuang fatwa ilmu syara ke bumi dengan diperhinakan akan dia. Nah, kemudian perbuatan yang membawaki kepada riddah adalah membuang fatwa ulama. Alah pu fatwa yo. Hanja pakai sakai fatwa cok boh juga deh. Nah, ulama sudah memfatwakan bahwasanya kan? Hukum khamar haram. Nah, bermula yang dimasuk khamar di sini mulai daripada minuman keras, kemudian sabu-sabu, kemudian ganja dan lain sebagainya. Kage fatwa ulama bahwasanya perbuatan itu adalah haram, baik dipergunakan maupun diperjualbelikan. Bedah kada yo. Alah panena fatwanya hana penting. Nah, nyan halu nyan segala macam. Nah, nyan katanya ka murtad katanya. Orang yang pehalu atra yang kala geijma oleh ulama. Nah, lagi orangnya sudah dikeluarkan koran baru menasalalun yang pegah langsung mewakili MPU provinsi Lem Faisal. Nah, Aceh Raya pimpinan daya. Nah, beliau juga mewakili daripada MPU provinsi. Nah, lungkalan koran baru kagak sampaikan bahwasanya berhubung uronyo urang Aceh kabi pungo dum ngencip-cip nyan. Nah, kan? Nah, yang tengah benih-benih pari ngencip nyan. Nah, maka dikeluarkanlah fatwa ulama bahwasanya jual beli chip haram hukumnya. Ikun le urang main alah matranyo mentang pi haram. Nya menyata tak peringan-ringan dan tak perhinakan murtad katanya. Karena barang kagak pejelas nyo haram. Hanjut perjual belikan. Nah, abih ancu generasi katanya gara-gara chipnya. Hansip syarat untuk disebut barang yang bisa diperjualbelikan karena ada unsur gharar di situ. Kiban cara tak belau. Ratah merempak hasil pun naik tiu na dengku iktiu tegan-tegan iktiu tegan iktiu ke iktiu ya. Nah, maka nyan haram. Bekli yan. Nekalan je no. Generasi katanya hancur dah ka. Ho yang daja aduh ngencip nyan. Hanal untuk oleh je no keadaan. Katruh ba akhir zaman no. Karab kiamat memang lagi nyom. Bek nak bikin dan trip kiamat becut tu yo. Mendoa mentang bek merempak kalan. Nah hawa ni kalan kiamat mah. Ni hawa man. Kadang hawa ni kalan noh. Mendoa mentang bek merempak kalan kiamat katanya. Nah, seperti dikatanya fatwa apa ini? Fatwa. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Maka miana katanya udah pubut yang laginya, maka jud katanya kafir. Nah, ataupun dengan sebab katanya mayang-mayang biasa. Aneh nah semayangnya panina wajib kan. Hana wajib. Lu hana wajib semayangnya. Hana wajib lihat diroko. Nyan ka kape neo. Ataupun dengan sebab bantah-bantah. Hai tengku hai, Allah nyan hana mentempat.
dawa katanya panena. Nah, dawa katanya hanti ilme. Allahnya mentempat. Nah, takun lam katanya Allah hana tempat. Dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Ikun lom Allahnya na tempat. Terbukti Allahnya gedua teng aras. Nah, nyan wate kundu nyan. Nah, bila mana ilme te hansip yang na tatume ilme bak ta dengar-dengar gop, mendengar-dengar orang. Sumastawa alal arsy, berarti Allah dua teng aras. Mutaamalkan tu kemanapun kita pergi bertemu dengan orang lain, tak sampaikan Allahnya dua teng aras, Allahnya dua teng aras. Nah, nyan kafir tu. Ya, kafir. Dalam Al-Quran dijelaskan baik dalam surah Yunus, dalam surah Al-Hadid, dan di beberapa surat yang lain. Kalimat sumastawa alal arsy. Ya. Baik langsung mewaham katanya Allah yang mentempat. Karena kenapa? 6.000 lebih ayat Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan fokus dengan ayat itu saja. Ya. Oh wate dan setok kebenaran, baik sabar ayatnya menteng. Katanya aku dok ho yang tajak tabat ayat yang sebi-sebi. Padahal masih banyak ayat yang lain yang jelaskan. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, tanya setot punya Allah mentempat dengan hana mentempat. Yang pertama laisa kamisli syai'un je kedali. Allah hanya serupa dengan makhluk. Berarti makhluk punya tempat, Allah enggak boleh ada tempat. Cari yang lain, data yang lain. Data yang lain disebutkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hai Muhammad ditanyakan kepadamu patlun. Ya. Katakan olehmu hai Muhammad fa inni qarib. Maka jawab olehmu sesungguhnya aku dekat. Hana kepegah di aras Allah. Metana pegah Allah di aras, aras itu jauh. Tapi kalimat di surat yang lain, di ayat yang lain, fa inni qarib, Allah dekat. Nah, tasetat lom ayat yang lain. Wa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah bersama katanya patna katanya na Allah. Berarti taduk bam sejami, Allah geduk bam sejami, bukan. Me katanya di Medan, pun Allah ke Medan, bukan. Nah, bermakna bahwasanya getanyo di dalam pengawasan Allah. Nah, di mana-mana. Nah, surah di mana-mana bukan ada di mana-mana, maknanya di dalam pengawasan Allah. Nah, terserta dalam ayat yang lain ataupun dalam hadis disebutkan qalbul mukminin baitullah. Hati urung mukmin rumah Allah. Katanya pegah berarti Allah geduk dalam hati katanya. Bukan. Maka ketika kita menelusuri beberapa ayat dalam Al-Quran, maka ketemulah jawabannya bahwasanya dianya Allah itu zat yang esa, tidak butuh tempat, tidak butuh terikat dengan masa, tidak butuh kepada yang menjadikan. Nah, beda kan dengan gedanya. Nah, maka jangan salah-salah, baik tamu bantah-bantah. Kira-kira tidak cukup pemahaman, jangan berbantah-bantahan. Lebih-lebih masalah iktikad. Nah, nyo hanjut mendawa-mendawa, memang kira-kira hansip ilmu katanya. Nah, ataupun dengan sebab senda gurau yang lagi pun sudah sampaikan, kan? Batamu senda-senda ngongon tu. Nah, hai, ya dah semayang. Hanapu ka semayang kah menta. Ilung oronyo juga kapi letiat. Nyang ka juga kapi tu. Nah. Tu hana hai ilung kumayang-mayang. Hana istilah kata kunro te kapi, cup-cup hana lecup yan. Nah, jadi katanya akan kafir. Nah, maka berhati-hati di dalam menjaga perbuatan, di dalam menjaga lisan, di dalam menjaga iktikad. Nah, jangan sampai getanyo tubit daripada Islam.
Nah, mungkin pertanyaan Pak Nasir, mungkin Sona yang pertanyaan yang berkaitan dengannya ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan, mungkin Lun persilakan biar panjang tak baca. Nah, baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik ibu-ibu, ibu ada yang ingin bertanya ibu? Mungkin Tungku Andi ada pertanyaan bebas, mungkin bisa juga. Ya. Mungkin ada pertanyaan bebas bu, atau bapak-bapak ada yang ingin bertanya? Itu banyak. Ya. 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 Baik le netut ne pedu wa Facebook viral dek ro ne. Ya. Ya, ini mana Ko Haji? Ya. Kira-kira memang kai pajuh kamu. Nah, kai pajuh le kamu untuk menjaga kehormatannya tatut le katanya. Nah. Lu tatut bek taco abenyan tapu sapat dengan abe bro yang lain. Nah, lu tatut taco abenyan beno, kan? Tatanom bak tempat urung hana lalu lala. Nah, bek sampai Al-Quran yang pajuh le kamu beno. Ya, untuk menjaga tatut le katanya tak persapat dengan bro-bro yang lain. Nah, makanya ndak usah. Nah, akan tetapi ditempatkan di tempat yang tidak melintas orang lain. Nah, yang penting baik mana Haji? Wateka netut necok Quran, necok netut nepegat video. Nyai dah mau Facebook ron itu tan. Lagi but PKI yan kah? Nah, je lagi yan ni. Nah, mungkin menan Ko Haji. Ya. Bacut Tunggu Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Tunggu Andi beserta para jamaah semua. Seperti disampaikan oleh Haji Dahlan tadi, kalau dibakar ditanam abunya. Mungkin di tempat kita atau di tempat kami di pinggir laut. Kalau kita tanam pun itu lalu lalang orang karena di pinggir laut. Apakah kita bisa menghanyutkan ke laut atau ke sungai abunya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadu ibine pasti. Makin tatanom makin kena bom urung pasti. Kah? Nah. Hai uri ibine pasti. Wate geti bom ho geti mah geti pasti. Nah, si batano hayenan. Nah, ataupun lungki bate. Ya? Nah, kalau memang tempat hanali tempat untuk tajaga yang mana hinan ipu sokbut, hinan ipu duk pukat, nah, ipu duk jaring, segala macam. Memang tempat lalu lalang. Nah, kan? Yang pertama lihat dulu pekarangan rumah dro tu hana. Lalu lalang cid. Nah, pekarangan rumah tu hana pekarangan. Nah, yang kiban. Nah, jalur yang terakhir, nah, boleh taco yang abe buno tapu hanyut ulaut. Bertanit dia katanya, nyo hana tempat li, tempat kabeh mudarat memendum. Ya, kiban ijah inyo akemenan juta peli. Nah, nyen ka jalan terakhir. Ka jalan terakhir je tapa hanyut. Nah, karena kalau dihanyutkan di laut tetap dia han jiwa bak tempat yang hana god. Karena air laut itu mengalir, dia enggak masuk ke dalam selokan hanai tamang ji. Nah, paling itamang ji bak keruang, musapak ngengkeruang.
Hai tamang bak danau tidak masuk air. Dia tetap sifatnya air mengalir berpindah ke tempat yang mengalir, bukan bak tempat yang tedong. Nah, kajit masir insyaallah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ini sangat menarik mungkin masalah Al-Quran yang sudah tua. Atau ada lagi yang ingin bertanya masalah lain-lain untuk Andi ya? Nah, masalah lain, masalah semayang, masalah semayang putra yang perlu tanya. Ada untuk Andi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gue nak tanya masalah Al-Quran. Kebiasaan ngetanyo kadang-kadang tempat penyimpanan Al-Quran, perbandingannya antara tempat kita duduk atau tempat kita istirahat. Kemudian yang kedua yang saya kepingin tanyakan, kebiasaannya misalnya kalau di menasa atau di masjid, posisi letak Al-Quran misalnya di dalam, kemudian ada tukang di atas lagi ngerjain, itu hukumnya gimana? Ini itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi letak Al-Quran. Letakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi, sekalipun posisi getanyo deng ataupun posisi di dalam getanyo berbaring, baik sampai posisi berbaring kita aki yang tangui, ya, ngui aki putra Indonesia le, putra apa kali, hai tangui aki putra, dapat paki, meluruskan kaki ke depan, otak taduk rilek menan kan? Nah, jangan sampai posisi Al-Quran itu sama rata dengan posisi kaki yang tangui le katanya. Nah, lebih-lebih ya, posisi wate tangui aki mesu di dalam masjid ataupun di rumah. Nah, sebenarnya makruh, tinggal lunduan menyetangui aki arah kiblat setaulun makruh. Maka tinggal wate tajak Madinah atau kedai Makkah malah metangui aki kedih arah kiblat jikun le polis haram. Ya, sudah sampai tingkat haram mereka melarang. Nah, maka Al-Quran ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Ya, bila manapun disusun Al-Quran, ada kitab, ada Iqra dan segala macam, usahakan di dalam susunan tersebut Al-Quran paling atas, Al-Quran paling wati. Ya, jangan sampai yang lain di atas Al-Quran. Ya, kembali seperti posisi yang disampaikan di menasa Al-Quran diup watu tukang, ya, ban tukang menyorot segi terhormat dengan adab, lebih agak dipindah dulu. Al-Qur'annya tetap dipindah. Nah, karena kenapa? Getanyo hidih yang diwatu, nah, diup getanyo nah Al-Qur'an, meskipun kan surah dagila langsung. Nah, tapi secara terhormat dan secara beradab lebih baik bila manapun ada pekerjaan di atas Al-Quran dipindah tempat yang lain. Lagi sele pada tempat yang lain. Memang kira-kira hampir posisinya atau ngangganya lebih baik tapi nah, jadi sama sekali katanya dengan Al-Quran hana adab. Nah,
Sama halnya seperti hari ini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran terjemahan itu boleh dipegang oleh ibu-ibu yang sedang berhalangan. Nah, karena alasannya banyak tulisan Latinnya dibandingkan dengan tulisan Arabnya. Itu ada yang mengatakan. Nah, tapi kalau memang seperti itu kita lihat kajiannya. Nah, hari ini Al-Quran bahasa Latin lebih banyak tulisannya dibandingkan dengan bahasa Arabnya. Menyelun secara pribadi dan pendapat di atas gure-gure londuan nyo tetap hanjut, tidak bisa, haram bagi ibu-ibu yang berhalangan. Karena kenapa? Bahasa Latin itu bukan makna Quran. Ini yang perlu dicatat. Bahasa Latin itu bukan makna Al-Quran. Itu hanya perpindahan bahasa. Bismillah disebut dengan bahasa Arab. Ikun le orang Arab Bismillah. Takun le katanya dengan nama Allah. Jikun le orang Aceh ngenan Allah. Jikun le awak barat in the name of God, dengan nama Tuhan. Itu hanya perpindahan bahasa. Tapi awak masuk di dalam kandungan Al-Quran, masuk di dalam penafsiran Al-Quran, ya, baru nanti Bismillah dengan nama Allah. Baru apa definisi daripada asma Allah. Ya, kapanjang-panjang aja. Ya. Oke taplah sama-sama Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini cukup panjang makna. Maka secara makna tersendiri Al-Quran ini bila diuraikan hansip bahasa Latin, maka tetap lebih bahasa Al-Quran. Maka dasar itulah ya, bahwasanya ilun lebih setuju pendapat yang mengatakan bahwasanya haram memegang Al-Quran bagi wanita yang haid meskipun banyak tulisan Latinnya. Secara lahir banyak tulisan Latin, tapi secara hadroi Quran nya lebih makna Al-Quran dibandingkan bahasa Latin. Nah, jadi menangu mungkin lebih dipindahkan. Ya. Baca tuh nungguan nih. Ya. Sekarang di buku-buku anak SD terutama TK dengan anak kelas 1 itu kan ada tulisan-tulisan Arab. Misalnya alif, ba, kadang-kadang diwarnai lagi. Ya. Itu ada dalam Quran. Sementara anak SD atau anak kelas 1 SD itu begitu pulang dia campakkan tasnya di lantai kadang-kadang, tapi tulisan itu ada karena tulisan itu ada dalam Al-Quran. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku anu SD, buku anu SD yang na tulisan Arab, tapi kan ayat Quran yang beda. Ya, itulah hinan buku. Zaid yarji'u ilal madrasah. Zaid woi kula. Fatimah tazhab ilal mustashfa. Fatimah ja rumah sakit. Ya, berhubung katanya hana taturi dah bahasa Arab dah Quran. Nah, pada kelang kapalo Quran go, kelang Qurannya. Tapi bahasa Arab. Nah, namun meskipun demikian, hana truh ote sempom-sempom harum, tak pegah. Nah, berawal dari tulisan ini yang bukan ayat Al-Quran, tak pernah katanya nyono tulisan Arab. Sama iji kan tulisan Indonesianya. Nah, tapi berhubung Al-Quran ya,
bahasa Arab tak pegah meskipun nyokan ayat Al-Quran tapi tak pernah bagaimana cara beradab dengan bahasa Arab itu sendiri ya, supaya untuk selanjutnya ketika dia berhadapan dengan Al-Quran lebih bisa menjaga daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kan mandum ayat Quran Pak Nasir. Nah, tak kalian tu hinan musuh mutulih la tadkhulul hamam, jangan masuk ke dalam kamar mandi bi na'li, dengan sendal. Nah, kalian nak kapal lagi bancara le bak WC tulis bahasa. Padahal kan bahasa Quran kan, kan ayat Quran kan. Nah, kaku menyana ubena tulisan-tulisan mbak hamam ideh di Masjidil Haram ke Madinah ke payah pinah mendum. Nah, ipogat leh dua buah bahasa enan. Ya, berarti bedroom ngan hamam. Nah, maka ajud nyan hanya ajud ke masalah. Kai bang Hai bang. Nah, mungkin sekian ya daripada lontuan nyom mengisi daripada kekosongan. Nah, mudah-mudahan Allah lebih sehat kepada kedanya berselamat iman dan beik dan jaga iman kedanya baik sampai kedanya jud sebagai pelaku riddah ataupun tubit daripada Islam dengan sebab but perkataan maupun iktikad dan bantah-bantahan. Amin ya rabbal alamin. Di atas kekurangan Tuhan laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.